Dengan adanya Sarasian Batik yang juga ingin mengangkat batik Singosari ini, harapannya Eyang bagaimana sebagai sesepuh yang ada di Singosari? Semoga ini nanti berlanjut. Nah, saya pribadi kelihatannya memang harus doprok di Singosari karena aslinya kan Blitar, saya kuliah di UB, lalu rumah saya di Malang, tapi karena belum puas menjadi Singosari, akhirnya saya buat depokan di Singosari. Nah, dari sanalah banyak inspirasi yang saya tularkan kepada generasi, kepada adik-adik. Dan dibukanya batik Singosari ini berarti secara tidak langsung pelan-pelan ibu-ibu dan bapak-bapak pembatik itu akan membuka kembali sejarah 1500 tahun misteri di lembah Gunung Arjuna. Intinya di sana. Matur nuwun. Sami-sami ya. Wis kene berbesmili aku, Mas. Ya begitu kadang sering kayak gitu. Artinya ini harus disinergiskan, setuju ya? Harus sinergiskan supaya apa? Meningkatkan mutu kualitas pengrajin. Nek peneliti tok dadine buku, tidak akan jadi batik nih, jadi buku tok. Tetapi kalau hasil penelitian digabungkan dengan Bapak Ibu guru ini, para pengajarnya akademisinya, para pengajar ini, hasil dari penelitian itu digunakan untuk ngajar muatan lokal. Contoh misalnya, tiap hari Sabtu kan libur, arang-arang lebih sekolah, mulai mbak-mbak di sekolah atau putri ngancani. Nah itu bisa digunakan untuk muatan lokal. Salah satunya apa? Mengajarkan motif-motif batik langan, motif Kasingasarian semacam itu. Nah hasil dari penelitian, hasil dari yang sudah ditorehkan, kemudian hasil, panjenengan juga boleh menulis sendiri kecantikan. Silahkan disampaikan langsung kepada siswa-siswi panjenengan. Nah, sedangkan pengrajin tugasnya adalah memproduksi, namanya cara pengrajin memproduksi. Tapi bagaimana ini bisa meningkatkan mutu supaya nanti jikalau peraturan bupati benar-benar dibentuk atau perda benar-benar disahkan misalnya, ya lari ngambil batiknya nggak ke Pekalongan lagi gitu loh, ya. Tidak ke Solo lagi, Klewer misalnya dan sebagainya. Tapi bagaimana Singosari bisa menjadi pusat perbatikan, ya minimal regional dulu, atau lokal dulu lah, tidak mau nasional dulu ya, mau lokal dulu bisa mencukupi kebutuhan lokal dulu misalnya. Ini saya yakin bisa, apalagi oleh yang tadi disampaikan ada 35 ya, 35 pengrajin untuk urusan Singosari saja, belum yang daerah-daerah lain. Nah, sebelum saya akhiri, tepuk tangan dulu untuk dua orang sesepuh kita yang rawuh pada siang hari ini, yang dari Kusumo dan yang tadi beliau Kusumo, aku Yusmo itu bisa Mas Jati Yusmo 80, tepuk tangan untuk beliau. Yang tadi Yusmo akhir tahun 32, hitung sendiri. 90. 90 Pembatik tersepuh se-Kabupaten Malang. Tepuk tangan untuk dua orang tua kita, selalu rawuh di acara-acara kebudayaan, tidak pernah lelah. Kita jangan sampai kalah dengan beliau untuk urusan kebudayaan. Belum berdua nih, urusan batik, urusan kebudayaan selalu nomor satu. Nah, yang adik-adik semangatnya ya, diambil dari beliau berdua ya, yang masih usia belasan ini kan. Nah itu. Sekali lagi tepuk tangan untuk peserta tersepuh kita. Beliau adalah jebaknya acara pada siang hari ini. Demikian Pak Wajar yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka untuk pertanyaan kedua, monggo. Saya usul yang keduanya sekedar pengalaman, yang saya pakai itu murni karya ibu-ibu Singosari, dan ternyata saya dengan sengaja kemana-mana mulai dari Lombok, Bali, Banyuwangi sampai ke Banten ya, ke Jawa Tengah,
Jogja Solo. Saya memakai ini makanya agak bolak sedikit yang belakang karena sudah terlalu lama dipakai. Heran saya, setiap saya berada di tempat itu mereka selalu melirik, terus melirik, tapi saya dibaca pura-pura, nggak tahu gitu. Akhirnya itu bisik-bisik saat temannya, itu batik mana sih? Batik Singosari. Baru saya menjawab batik Singosari. Artinya bahwa Singosari ini ternyata memang pengaruh karya seni budayanya itu memang hebat sekali. Lalu yang kedua, kepada cucu-cucu, anak-anak, adik-adik ya, perlu diketahui saja, kerajaan pertama di dunia adalah di Singosari. Pintu gerbangnya masih ada, Dworokolo 2 itu ya. Itu adalah pintu gerbang kerajaan yang dulu kerajaannya di Sumbawa ke atas. Itu saya lacak kira-kira peristiwa itu dari 1500 tahun sebelum Masehi. Dipimpin oleh seorang raja, seorang Brahmana, Romo Simo Sinoro Wonokerto. Lalu turun mendirikan kerajaan jejuluk Prabu Parikesit Simoludro. Ini loh, peristiwa 1500 tahun kok dicari namanya untuk buku sejarah tidak ada. Salahnya sendiri, nggak tanya pada Tuhan ya. Nah inilah, ini penting juga. Tuhan itu bisa ditanya. Makanya di Singosari inilah sebenarnya gudang ilmu pengetahuan yang tadi itu sudah disampaikan oleh Mas Cokro ini. Saya kalau panggil memang Mas, seperti saya panggil adik saya itu Mas. Dan kebetulan hari ini saya membawa seorang cucu dari Jakarta. Begitu mendengar ada pagelaran batik di Singosari, langsung luruk ke Singosari. Itu namanya Mas Isa itu ya. Tepuk tangan untuk cucu saya ini dari Jakarta. KKT ya Singosari. Karena mendengar ada batik luruk sampai, yang saya mau pakai batik apa? Itu tadi beli di sana, baru aja tadi pagi, capnya mungkin belum dikelontok ya. Yang kedua, seyogianya usul atau bertanya itu ditampung 3 kali baru dijawab, karena Mas Cokro ini saking banyak ilmu pengetahuan. Kadang-kadang pertanyaan itu jawabnya seperti narasumber lagi gitu ya. Jadi supaya nanti yang lain, kan unek-unek ini perlu kita tampung semua gitu. Maturun ini aja, rayu. Saya mau nambahin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga ini undangan Yusupin di sini. Jadi secara nggak sengaja saya kebetulan dari Jakarta. Saya kerja di bidang IT consulting, terutama di bidang digital. Di sini tadi pada saat saya diundang ikut Eyang di sini, itu saya langsung ke toko baju kan. Terus saya beli ke pasar, batik Singosari mana? Ini Pekalongan semua, nggak ada yang batik Singosari. Nggak ada Mas. Saya bingung sendiri kenapa nggak ada ya. Nah ternyata dijawab di sini ya, dijawab di sini semua ya. Nah mungkin saya mau menambahkan juga ketika pada saat ada rekomendasi gitu ya, itu mungkin bisa ditambahkan atau dibuat matriks semacam kayak umur, misalnya dari 3 tahun balita, kemudian SD, SMP. Nah kira-kira tuh apa yang harus dirasakan gitu. Misalnya karena 3 tahun dia harus melihat secara visual batik-batiknya aja. Kemudian nanti mungkin ada kayak buku mewarnai batik-batiknya gitu kan. Terus nanti pada saat SD mungkin dia juga bisa menggambar pattern-patternnya gitu di kertas atau di apapun gitu kan. Baru nanti pada saat SMP baru dia di bahan. Jadi nanti ketika SMA mungkin gitu, ketika SMP kadang-kadang tuh anak-anak tuh butuh uang jajan tambahan, bener nggak? Uang jajan nggak? Nah itu UMKM bisa manfaatin adik-adik sekalian tuh nanti buat cari uang tambahan seperti itu. Terima kasih ya. Tepuk tangan dong atas sesuatu yang keren. Terima kasih anak Jakarta loh ya. Jadi sampai busuk-busuk. Baik, saya perkenalkan ini langsung aja ya sama Eyang Tati. Beliau ini adalah memulai batiknya sejak usia dini, dan gara-gara batik nyawanya bisa terselamatkan dari zaman kolonial. Jadi ceritanya si Eyang, tapi nanti Eyang panjang nih ceritanya ya, saya ceritain sekilas aja.
Jadi Eyang sudah memulai batik Mercokro di Singosari ini sejak tahun 2006 bahkan. Beliau ini adalah dari kebidanan RSD dan menyiapkan lansia supaya nggak pikun demensia itu dengan membatik antara lain. Maka beliau adalah ketua PPI Bulan Asri, paguyuban batik ikat budaya usia lanjut bulan aslinya asli sabar ramah ikhlas. Iya, dulu Bu Hendra ini sekretaris beliau dan sudah mandiri, sudah membuat Indo Batik. Sekarang juga ada Pak Sayuri dan sekarang saya yang kedapur untuk jadi ketua PPI Bulan Asri. Beliau menciptakan beberapa karya motif yang sudah dihakikan dan itu diambil dari aksesoris Kendedes Pratsna Paramita. Dan saya tetap mensosialisasikan antara lain motif yang sedang saya sosialisasikan adalah motif adiluhur. Ya, ini berwawasan kebangsaan. Jadi ini membuat satu motif yang ada jalur merahnya, benang merahnya, tetapi mengandung pesan filosofi untuk wawasan kebangsaan. Jadi mengajarkan tentang budi pekerti luhur. Saya rasa itu mohon diberi tepuk tangan untuk Eyang. Eyang kurang bisa mendengar ini memakai alat, tapi boleh sedikit mungkin Eyang inspirasi kita semua, matahari kita semua untuk bisa memberikan apapun lah. Monggo Eyang. Ini namanya melestarikan usia lanjut. Harus semua bisa untuk mengerti pada usia lanjut. Usia lanjut saja sudah mendapat penghargaan dari Dinas Sosial Provinsi, yang mana bajunya kita tak diberi uang, tapi diberi untuk berkarya. Ini bajunya yang dipakai pada hari jadi terus pensi lain. Ini cuma kami sosokan. Nah, kemudian dipesan 60 lembar yang mungkin meresani laku di dinas sosial itu dipakai oleh perawat dari Magetan, dari Pandaan dan Jember membuat karya. Jadi jangan dibilang lansia itu bebek, tapi lansia masih punya kreatif. Jadilah lansia saiki. Mohon semuanya bisa mengambil esnya itu sehat, hanya itu aktif, jangan diem. I-nya itu inovatif, pembaharu semua. Saya pembaharu batik di sini. Yang pertama belum ada batik itu sekretaris saya dan saya terima kasih. Beliau bisa meneruskan. Ini yang saya harap, bukan untuk saya, tapi untuk Nusantara. Gimana kalau kita lihat? Saya punya buku-buku. Bagaimana babat Malang? Satu, saya ambil dari situ. Dua, bagaimana para raton Singosari? Mungkin adik-adik atau ibu-ibu guru ini lupa siapa Kendedes, siapa Toh Joyo. Saya kan tidak tahu Toh Joyo ini siapa. Siapa Wisnuwardana, siapa Anu Sokati. Nah, kita yang usia lanjut itu harus membalikan. Karena apa? Karena usia lanjut dulu waktu di SD, sejarah itu paling penting. Nomor nilai sejarah kalau tidak bisa. Sekarang tidak ada sejarah. Ya, mohon maaf ya, ada nggak sejarah? Jadi kami ya pertama yang baru-baru ini kan nggak ada pelajaran sejarah. Maka sejarah itu penting untuk mengembalikan cita-cita kita ke kebangsaan. Coba kita lihat saja siapa Kartanegara, siapa yang jatuhnya karena Kartanegara kalau tidak Singosari terus. Dan bagaimana Bali adalah Wisnuwardana dengan siapa itu Bali mana ya? Maka Bali itu juga dari sini, anaknya Wong Atlon, anaknya dari
Kenangrok, cucu dari Kenangrok. Siapa Kenangrok? Tahunya ini yang mengatakan Kenangrok itu anak jalanan, ada historia. Bukan anak jalanan, dia adalah turun Brahmana. Mengapa Singosari diam? Mengapa Singosari tidak bergerak? Tahun 2000 saya sudah mulai mencanting. Tahun 2007 saya sudah memulai dengan Ibu Indra, mulai batik, dan beliau saya ambil sebagai penulis, saya sekretaris. Akhirnya minta izin untuk saya bentuk lagi paguyuban pembatik, pengrajin pembatik si Kabupaten Malang, ya. Ibu sebagai seksi di Singosari, dan sekarang terima kasih banyak saya diundang dan saya menunjukkan bagaimana sebetulnya sejarah dari bangsa Singosari. Dan saya pribadi sudah mendapatkan hak cipta motif stilasi Endedes Prayatna Paramita pada tahun 17. Yang ini saya ambil sehingga bisa menjadi Pancasila. Pancasila bukan nemu, tapi dari Singosari. Saya ceritakan isinya karena mengandung filosofi. Yang tiga, ada tiga. Moes nek belian orang gentar, tapi nek saya ini gemetar. Mohon maaf tangan. Kemudian karena di Singosari ini mayoritas Islam, jadi saya menghargai ini adalah iman di dalam Islam. Jadi 3 generasi, the big family. Saya di Singapura waktu itu ditanya, mbaknya, anaknya, cucunya, together at home, ya kan? Kita sekarang tinggal sama anak, sama cucu. Yang anak sudah mulai kuliah, together at home. Kemudian ini di dalam rumah itu, kalau Islam, kerjakanlah iman di dalam Islam. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, karena saya bidan, saya malaikat dulu. Di mana anak-anak bayi lahir, cari kuting ibunya. Ayo, siapa yang ngajari? Malaikat kan? Ini loh, mimi ondok. Ya, jadi malaikat dulu ada. Kemudian di sini kita Islam tahu. Mulai pertama adalah Zabur. Monggo orang-orang Islam harus kembalikan itu sehingga kita betul-betul Pancasila. Zabur, Daud, Nabi Daud. 2, siapa yo? Ayo. Taurat. Nabi siapa? Nabi Musa. Ayo, kira-kira goyang Islam. Doya menikah dados ya. Menikah tetap mana kok di cek bangsa Singosari suka batik. Wah, habis repot ambil HP ini. Tadi iya ya. Kalau dulu harus sekarang bagaimana? Ya, ini kita filosofi. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Rasul. Siapa tadi? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, sampai dengan Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Gimana Pancasila itu harus bersatu? Sudah ada kan? Yang kelima adalah hari akhir, takdir qadar. Saya kenapa kok dilahirkan perempuan? Aku kepingin tadi, gak bisa itu takdirmu. Terima. Ini kita orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Ini kontrol lawas. Kebatinan apa spiritual nggak tahu. Ya. Kontrol lawas. Kemudian takdir qadar. Hari kiamat pasti kita akan meninggal. Saya sekarang alhamdulillah bisa umur 91. Ini makanya saya harus betul-betul bisa mengembalikan citra bangsa Indonesia. Mohon agar masih bisa. Citra bangsa Indonesia. Saya ingat Bung Karno dulu mengatakan, kebayang anak muda kan nggak tahu.
mbah-mbah dan sekanggu kelambi gombal. Itu batik zaman dulu. Adanya orang modern bagaimana? Modern itu adalah praktis, ekonomis, efisien. Tiga ini. Jadi bukan mikir zaman biar gombal. Sekarang udah batik sampai di Jawa Timur ini. Kami memakai kalau sudah ini kita orang Jawa. Karena batik adalah dari Jawa, tadi sudah diceritakan. Ganesha, Siwa, dan lain sebagainya. Itu adalah di sini. Nah, Bawaler itu apa? Tahu nggak orang Jawa? Yo, monggo itu mau sekali. Larangan, ya, larangan Tuhan itu satu. Ingat dulu waktu kita masih anak-anak. Mungkin sekarang udah ada mbahnya, wis repot HP-nya, repot TV-nya, wis gak kok ngandani putu nih. Sekarang guru-guru yang harus bisa ngandani guru. Makanya saya juga ngajar di Magelang, ngajar di Malang. Murid sekarang sudah jadi. Saya siap untuk mengajar murid-murid dengan sejarah. Bukan hanya nyanting, dapat duit, bukan. Bangsa yang besar tadi melestarikan budaya bangsanya. Bangsaku itu orang yang kreatif. Jangan hanya dihina pokok oleh modern salah. Ojo maneng bangsa liyane Allah. Bro, ojo maneng bangsa liyane Allah, bro. Ya atau tidak? Ya. Jangan menyembah selain Allah. Boleh tahu, boleh menghormati. Sekarang menghormati apa? Benda, royokan, siputan. Dua, ojo pek pinek ojo rusak peralatan ini negara. Ya apa sekarang orang naik mobil sebelah kanan gak apa-apa. Nes ketubruk jarene apa sih? Padahal itu salah. Kalau dulu suruh kiri, buang larangan gak boleh got. Sekarang gotek bulbul ya pemerintah. Mau nyalake orang iso dandani. Maaf. Yang dua. Yang ketiga, ojo pek pinek darbe liyan. And how today, you know? Korupsi bagaimana? Ini dari mulai awal kan mulai kecil-kecil ini. Pek pinek darbe liyan. Suka ngambil milik orang lain. Suka pamrih. Ini tidak boleh. Ketiga, ojo memangan panganan kang merusak badan. Apa? Ayo tunjukkan. Narkoba bagaimana? Ini biar gak oleh makan kencing. Kalau tadi salah mau makan kencing. Kalau dulu. Yang kelima, ojo cecong lahan. Ya apa sekarang mau pemilihan mobilnya wong gak salah di Bandung. Kalau nggak ngerti di Bandung tanya nanti sama yang kakak-kakak mau di Bandung. Jadi di sini kalau ini sudah dilaksanakan oleh The Big Family Indonesia, mbah anak cucu, Pancasila satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan dong buat kita semua. Pancasila sesuai dengan apa tadi tujuannya untuk mengadakan Saresia Batik. Dan dengan ini akan bisa menjadi banyak. Saya 10 punya, tapi 3 yang mendapatkan hak cipta. Kemudian ada lagi yang namanya Trisila, sadar, percaya, taat. Ini guru saya. Sadar, percaya, taat. Sadar bahwa kita manusia. Mau tidak jadi orang tawakal? Ayo. Mau kalau saya foto boleh kono. Ya, kemudian kalau ini kok kakak. Nah,
dewe, ojo sok nyolongan, ojo sok bujukan, ojo suka pamrih. Teko dewe saya ini, ono sing ngeteri lawo, ono sing ngeteri sayur. Kok mari ngono bae diparingi mangan, wis gak mangan omah. Ya. Wis gak mangan ngomong rajen. Elok ana. Apa jare ini? Kita harus pasrah. Yang ketiga harus taat kepada siapa? Pemerintah undang-undang. Saya punya itu undang-undangnya. Saya mengambil ini adalah dengan dasar undang-undang nomor 13 tahun 1998 pasal 15.1, 16.1, 17.1. Dan ini terima kasih yang mudah melestarikan budaya bangsanya dengan mengundang orang tua, dengan dituntun, dengan pendampingan. Jadi orang tua tak boleh jalan sendiri. Nanti jalannya tempuh, bandel, bingung. Doanya anak ibu juga mana? Tempuh berarti doa. Ingat, mbah ini kok tempuh banget, berarti doa doa nopo. Hati-hati. Ini saya pitutur karena usia lanjut itu harus bisa jadi tuntunan panayoman kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ini yang saya sampaikan, dan ini sebagai faksi penerus saya dari Rumah Budaya yang punya kerawitan, karena saya juga senang kerawitan. Saya juga mengajar angklung, kemudian nanti siapa monggo bisa belajar gamelan, jadi ini juga budaya bangsa. Kemudian batik bukan hanya disewek atau kain, bisa diguci, bisa digelas. Ini sudah memulai, dan ini yang saya cari. Batik yang punya motif ini diceritakan seperti saya ini cerita. Berarti Pancasila ini nanti akan robek menjadi mercusuar bangsa seluruh dunia. Insya Allah. Amin. Kalau betul-betul kita memahami Pancasila. Apalagi Buatnya sambil dengan ketenangan itulah berarti kita kembali ke ajaran leluhur 500 tahun sebelum Masehi. Manungsa nek sira pengin urip wayem tentrem seger waras, aja lali paugeran 5. Angen-angene bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Cuma itu. Dan inilah yang sejak dulu diterapkan oleh Kerajaan Singosari. Setelah Prabu Kertanegara dulu pernah diserbu dari utara, ya, yang cerita neling tadi ketok kuping ini. Kalau di surat sudah Singosari pasrah kalau Baratan Utara kon balesi, orang balesi kalau surat kuping itu ketok sitok ya ada yang mau, balasan. Dan seluruh dunia takut dengan kita. Sekarang sudah waktunya Singhasari bangkit kembali. Singhasari loh, jangan keliru Singosari. Singhasari artinya yang batil harus musnah, yang batil harus gugur. Intinya itu. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Bisa langsung diberikan Matur nuwun sesepuh-sesepuh ingkang sampun paring dawuh ditutur dumateng sedaya ingkang sami rawuh. Kala wau Rama Jati sampun paring dawuh bahwa di luar memakai batik Singhasari. Jadi krungu jenenge Singosari sedo. Saya akan nambahi Romo. Jadi tidak hanya batiknya, tapi banyak sejarahnya juga. Kita pernah ke Kalimantan Barat, keliling ke jaringan kerajaan-kerajaan lama di sana. Dari mana? Dari mana? Singhasari, langsung gitu. Jadi tanggapannya jauh lebih bagus daripada teman-teman kita yang tidak berasal dari sini.
Artinya apa Bapak-Bapak? Memang setelah kita cek di sejarah, daerah Kalimantan Barat pada saat Kertanegara berkuasa, Raja Singasari terakhir itu menjadi wilayah kita. Di Singapura itu kecamatan kita pada saat itu. Pontianak, kemudian di daerah Kalimantan Barat yang lainnya, kemudian di daerah Sumatera, di daerah Semenanjung Malaya yang sekarang menjadi Malaysia, itu wilayah kita. Jadi wilayah kita tidak sekedar Indonesia bagian barat saja pada saat itu, tetapi sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Ini fakta sejarah loh ya, ini fakta sejarah. Artinya apa? Jangan ragu, jangan takut mengaku menjadi bangsa Singasari, menjadi penerus bangsa Singasari, karena peradabannya luar biasa. Sudah dikenal seantero jagat dunia akan keberaniannya seperti yang disampaikan oleh yang Jati tadi. Lalu siapa yang nggak paham dengan kekuatan kebinekaan Mongol, Tartar, dunia 2/3 wilayah dunia utara, maksudnya di utara Khatulistiwa, digulung habis. Dari Samudra Pasifik sampai Atlantik roto rata dengan tanah oleh pasukan paling besar, paling tangguh sedunia. Hanya dua yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh mereka, itu satu Singasari, malah nantang balik. Yang kedua Jepang. Jepang karena pasukan mereka, pasukan Sinaterta Mongol itu ketika menyeberang mau ke Jepang dihantam tsunami karena alam, bukan karena keberaniannya orang Jepang, bukan. Tapi dengan kita beda, kita siap berperang dengan siapapun. Yaitu keberanian itu yang harus kita warisi. Salah satunya dengan apa? Dengan kebanggaan memakai, melestarikan motif-motif batik lama era bangsa Singasari. Nah, ketika ada cerita-cerita yang mendiskreditkan leluhur kita jangan percaya. Tidak mungkin Ken Arok itu buruk seperti yang kadang diceritakan oleh orang-orang pendongeng yang tidak paham cerita sejarah. Karena apa? Mereka coba menghabisi kita orang Singasari ini, bahwa Singasari zaman dulu itu paten pinaten, bahwa Singasari itu dendang puspa dan sebagainya. Jangan percaya. Buktinya apa? Buktinya jelas. Pendiri Majapahit, Kemaharajaan Majapahit itu memakai gelar Wangsa Rajasa. Rajasa itu kan apa? Artinya apa? Dia meyakini sebagai keturunan Kenaro. Sri Ranggah Rajasa Sang Awurwa Bumi itu Kenaro. Penerusnya dinamakan Wangsa Rajasa, termasuk Raden Wijaya. Raden Wijaya itu memakai gelar, ada nama Rajasanya di belakangnya. Jadi artinya apa? Sudah jelas kalau raja-raja pendiri Wangsa Majapahit itu dia tidak, pendiri kerajaan Majapahit itu tidak mendirikan Wangsa tersendiri. Dia Wangsa Rajasa. Artinya apa? Majapahit adalah kelanjutan daripada Singasari. Itu yang harus menjadi titik tolak kita, terutama Bapak Ibu guru untuk ngajar ke anak-anaknya, anak-anak didiknya. Satu itu. Yang kedua, peletak dasar doktrin persatuan nasional itu Singasari dengan doktrin Cakramandala di Pantara yang kemudian diperbarui menjadi doktrin Cakramandala Nusantara. Karena belum berhasil, kemudian diteruskan dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Gajah Mada itu adalah didikan putri Kertanegara yang menjadi istri Raden Wijaya. Dididik langsung. Nah, putri Kertanegara yang dinikahi oleh Raden Wijaya ini didikan langsung ayahandanya, yaitu Kertanegara. Ingkang Cinandi wonten Candi Singasari tuwin, ingkang Cinandi wonten Candi Jejawi dan Candi Jawi. Artinya apa Bapak-bapak? Peradaban luhur itu luar biasa. Nah, ini harus yang ini yang kita ceritakan. Jangan yang ini nanti gini tusuk-tusukan. Jangan yang semacam itu.
Karena itu ada skenario daripada Belanda agar hulu ledak kekuatan Singasari tidak bangkit lagi. Sama halnya ketika orang Jawa dibenturkan dengan orang Sunda, mainan Belanda, perang Bubat diangkat ceritanya dan sebagainya. Ya kalau kita mengangkat Majapahit, jangan ngangkat itunya, angelnya itu ya. Jangan yang kecil keriuhan dari judul-judul, jadi ini pecah beneran sama Sunda gitu. Tetapi bagaimana prestasi-prestasi Majapahit, prestasi-prestasi Singasari ini harus kita angkat. Salah satunya adalah Ralif Garuda di Candi Kidal yang merupakan inspirasi dari lambang negara itu harus kita unggulkan, kita angkat. Kalau perlu Candi Kidal dijadikan candi negara. Candi Garuda gitu. Semacam itu misalnya. Nah, pikiran-pikiran strategis itu nanti bisa didukung ketika Bapak Ibu semuanya sering mengadakan acara saya semacam ini, kemudian ada tindak lanjutnya dari pihak dinas mencatat ini, memasukkan kepada pimpinan, kemudian ada rekomendasi tidak lanjut berupa regulasi, utamanya regulasi ya. Atau belum jadi atas masukannya. Yang kedua dari yang tadi istimewa sekali. Berbagai macam pengalaman hidup beliau yang sudah 91 tahun. Matur ya. Insya Allah akan dipegang oleh penerus-penerus panjenengan bisa sari dengan tenang. Semakin banyak generasi muda yang belajar batik. Bahwa tadi dikatakan oleh Mas Isa di Pasar Singosari batiknya dari Pekalongan semua, ya memang betul, betul. Tidak hanya di sini, di mana-mana di sana. Nah, apakah itu tidak bagus? Ya itu bagus juga. Pokoknya batik ya bagus, tapi kita ya yang sejak dulu mengirim 12.000 pasukan sampai Sumatera sampai Malaysia itu gowo batik. Kemudian ini ada dalam sejarah Raden Wijaya, prajuritnya waktu dikejar Jayakatong atau Jayakatuang itu, dari ratusan orang tinggal 12 orang itu wis lempoh, meh nyerah angkat bendera putih meh. Apa yang dikeluarkan Raden Wijaya? Raden Wijaya mengeluarkan belasan lembar kain batik motif geringsing, kasih satu persatu 12 orang ini. Semangatnya tumbuh lagi. Artinya apa? Batik pernah menyelamatkan Wangsa Singasari dari era Kertanegara ke Wijaya. Kalau tidak ada motif geringsing, batik motif geringsing yang menyemangati 12 orang yang sudah loyo tadi itu, kira-kira begini nggak Majapahit kira-kira? Nyerah. Artinya apa? Mereka semangat sekali. Ada roh tersembunyi di situ, ada spirit perjuangan di situ, luar biasa Pak. Nah itu juga turut berbangga. Pada saat pertemuan G20 di Bali kemarin, beberapa kepala negara luar memakai batik ya. Kita mau turut bangga, meskipun belum batik Singosari Mas Jati, tapi sudah batik kita aja dulu ya kan, batik dulu, batik Indonesia misalnya itu kan. Jadi kebanggaan kita. Nelson Mandela, pemimpin terbesar Afrika Selatan, kemana-mana pakai batik, kemana-mana dalam setiap acara. Kalau siswa-siswi kita seminggu sekali, Nelson Mandela tiap hari. Tidak tahu ada berapa puluh biji batik yang dia koleksikan gitu. Artinya diterima, batik ini elegan, diterima menjadi pakaian internasional juga. Nah jangan sampai kita dipunjernya motif batik, dipunjernya kearifan dan sejarah lokal batik justru hancur. Makanya sebaik-baiknya harus kita lestarikan. Bagaimana pengrajin harus kita dukung dari segala macam sisi. Yang tadi sudah meregenerasikan pada yang lebih muda lagi, nanti ibu-ibu pengrajin batik meregenerasikan pada ibu-ibu guru meregenerasikan pada siswa-siswinya, insya Allah bakal lestari. Allahumma amin. Yang berikutnya terkait masih salah di usulan luar biasa, masih saya. Usulan panjenengan tadi bagus sekali. Salah satunya yang saya catat adalah terkait dengan tahap batik, pola motif batik disesuaikan dengan tahapan umur anak-anak sampai dewasa. Ini penting. Mulai dari pembelajaran mewarnai dan sebagainya sampai si rumit-rumit produk dulu. Jadi yang sederhana-sederhana yang mudah dibikin
ngawung misalnya ya, kayak apa itu jangkar dulu ya biasanya di SD kan, gini bisa, ya anak kecil bisa, lebih dewasa lebih agak rumit lagi misalnya, termasuk filosofinya. Ini menarik, karena apa? Mas Isa sudah menyinggung modul pembelajaran. Jadi bagaimana kita nanti bisa mengeluarkan modul pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran muatan lokal. Kalau nyontir so, Bapak Ibu, muatan lokal panjenengan ini apa yang diajarkan? Bahasa daerah? Sekedar bahasa Jawa aja. Yang lain belum? Nah, nanti bisa tambahkan. Saya tambahkan ya, untuk batik tambah itu. Yang berikutnya lagi tadi disinggung terkait dengan psikologi yang disampaikan yang tadi. Membatik ini ibune cantik ini menurut saya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah ada penelitian bahwa aksara Jawa yang bongkar-bongkar itu berkaitan erat dengan ketenangan psikologi manusia Jawa. Ada dokter siapa lupa saya ya, itu meneliti hasilnya adalah orang yang gemar nyerat atau nulis memakai aksara Jawa itu psikologinya anteng. Pun demikian dengan batik. Karena apa? Batik butuh kenangan dulu. Ono tekek orok tekek ngono bingung gitu kan. Atau ada orang notok, waduh apalagi. Ada butuh keheningan. Pening. Nah, artinya proses ini harus dihargai. Proses mulai perumusan motif hingga praktek pembuatan batik ini harus dihargai karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Berapa hari Bu Titin untuk satu lembar batik ukuran jarit? Kalau sendiri, kalau panjangan sendiri 3 sampai 4 hari selesai, sampai selesai 3 sampai 4 hari. Kalau motifnya sederhana gitu. Kalau motifnya rumit 2 minggu? Tidak sampai seminggu? Seminggu sampai. Nah, itu gambaran dari Bu Titin yang sudah sangat profesional di bidang batik. Beliau juga punya padepokan Bu ya, di Wonosobo dan teman-teman yang lain. Nah, artinya apa Bapak Ibu semuanya? Proses pembatik ini ada berkaitan dengan ketenangan jiwa, pematangan psikologi manusia Jawa pada saat itu. Nah, sekarang konsepnya lebih bisa diumumkan lagi keluar bahwa ini bisa dipakai oleh siapapun, siapapun bisa pakai. Tetapi yang pegang kuncinya ya tetap leluhur-leluhur kita pegang. Dan siapa yang bisa meneruskan kunci itu? Ya mereka yang paham filsafat Jawa, mereka yang paham filsafat motif-motif batik klasik, kuno dan sebagainya. Terima kasih. Saya kira beberapa sudah saya jawab. Kalau ada yang belum nanti bisa kita lanjutkan. Oke. Makaten matur nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diberikan oleh Eyang sendiri. Wah. Batik itu ada yang bertuah ya. Jadi bisa cuma ini aja sebagai aja dipotong. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, sudah bisa sendiri. Jadi itu milik Kenangrok pada waktu masih jadi gelandangan. Pernah cerita di Kenangrok bagaimana sebelum jadi raja. Yes. Hanya gitu saja. Nah, bagus. Nanti gedean kalau ada pertemuan di mana ada nyanting. Jadi caranya nyanting saya memberikan bahan semua dan saya mengajarkan. Kalau dibayar bahan itu ambil untuk pemilik. Tapi kalau hanya belajar, kembali sama saya akan memberimu. Jadi karya ibu ada di sirat mereka masing-masing. Pertama, saya mengajarkan udeng, taplak,
atau selendang, kodong seperti saya. Motif harus motif kami, karena itu untuk pendidikan. Jadi harus motif. Terima kasih. Saya mohon hati luhur diteruskan. Ini yang sudah dulu. Terus ini adik senior saya. Jadi saya ngajar pertama Pak Sayuri. Mana Pak Sayuri? Foto bareng dulu. Oh, foto bareng ya. Oh, kita semangat, ayo ya. Generasi penerus ya. Bilang apa? Saya bilang saya ini Sehat, aktif, inisiatif, kreatif, inovatif. Ya. 5 ya. kreatif, Inovatif. Bangsa Singhasari. Bangsa Singhasari. Kita akan sesi foto bersama dulu ya, sama para peserta Sarasehan. Dengan berlangsungnya sesi foto, maka berakhir sudah sesi Sarasehan motif Batik Singosari pada siang hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap. Lagi. Macet di kono. Ya, 3G. Ayo. Batik Singosari. Sip. Nah, ini lur hasil batikan saya, bikin channel YouTube nanti. Logonya channel YouTube saya batik, dan tidak semudah yang saya kira. Ini cukup sulit ternyata. Padahal tadi gambarnya bagus, begitu saya batik kok kayak gini. Ternyata batik itu butuh kesabaran, ketelatenan. Itu yang saya rasakan. Batik dewe aku lur. Nah ini lur hasil batik saya nyoba ini ya, itu Singosari, sudah di watergloss. Nggak tahu ini nanti hasilnya bagaimana, kita dikunci warnanya.